suaranya kayak bapak-bapak, suaranya kayak orang tua lah. Dan aku sampai nggak percaya diri sama diri sendiri kan. Jadi dari kecil tuh nggak kepikiran, wah aku nggak mau jadi penyanyi nih. Ngomong aja orang udah takut, apalagi aku nyanyi gitu kan. Tapi waktu itu nggak menyadari aku bang, karena ini adalah anugerah ya, yang udah Allah ciptakan, Allah kasih gift buat aku. Cuman karena mungkin aku di usia seperti itu belum menyadari lah. Ya. Belum mensyukuri apa yang udah diberikan Allah ke aku. Dan akhirnya itu ada salah satu bokap temen yang bilang, Daniel dia bilang, suara kamu tuh unik, dia bilang. Coba kamu belajar nyanyi. Wah enggak om, gue bilang. Aku ngomong aja teman-teman udah pada ketawa, ngebully lah. Aku kok sempet down gitu kan. Jadi enggak, udahlah, hilang aja gitu rasa pengen jadi penyanyi gitu. Dan pada akhirnya udah SMP tuh. Nah dari SMP tuh udah beranjak mulai nyanyi bang. Udah diajak temen di kafe-kafe gitu tuh. Ada pensi-pensi kayak ikut festival di antar sekolah. Tapi gitu. sebagai vokalis. Sebagai vokalis. Dan akhirnya dari situ tuh ikutlah kayak pertama kali ikut festival antar SMP itu. Dan nggak tahu tuh aku juara 1 dan the best vokal waktu itu. Asli. Jadi teman-teman aku yang ngebully pada saat itu kayak rada udah ini nggak berani lagi ngebully. Karena udah dibuktikan di festival sekolah itu, wah dan kok bisa ya juara 1 suara gitu-gitu tuh. Karena kan zaman itu anak-anak tuh nggak ada suara yang segede aku gitu kan. Dan dari situlah aku udah mulai timbul kepercayaan diri. Akhirnya latihan tuh secara otodidak. Aku nggak pernah latihan les vokal, guru vokal segala gitu tuh. Jadi cuman dengerin musik, dengerin lagu, aku pelajarin lagunya. Dan akhirnya kebentuk sendiri tuh. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin udah jalannya Allah ya. Kasih, kamu jalannya ke sini, mungkin di sini takdir kamu ya. Aku ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Bang Daniel Jose. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Finalis Indonesian Idol tahun 2023. Ya. Katanya suaranya mirip Bang Baby Romeo. Gitu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Saya mau panggil abang. Kalau orang sana biasa panggil abang. Abang biasanya. Kalau sudah panggil Josi aja biar lebih kayak kawannya gitu. Kawan. Jose. Asli dari Bangka Belitung. Ya asli Bangka Belitung. Bangka dan Belitung kan kepisah sebenarnya. Dia itu kalau Bangka Belitung itu satu provinsi beda pulau. Emang kebanyakan orang yang mungkin belum tahu sama Bangka Belitung, kiranya tuh Belitung. Bangka itu kabupaten kirain. Betul. Padahal provinsinya tuh sama, cuman beda pulau. Oke. Ini nyebrang lagi tuh. Kalau dari Bangkanya, kalau aku tuh di Bangkanya. Di Bangka. Di Pangkal Pinangnya, di Kota Madianya kan. Nah kalau mau ke Belitung tuh nyebrang lagi. Kalau naik pesawat 40 menit. Nah kalau jalur naik kapal tuh sekitar 3 jam sampai 4 jam. Terus di situ kan apa? Tambang timah ya? Iya betul banget. Timah. Belitung juga sama. Belitung sama. Jadi kita itu kan pulau yang mungkin satu pulau yang dikelilingi oleh pantai. Jadi kita itu bisa dibilang pulau yang pesisir pantai gitu. Cuman kenapa kita dibilang timah? Karena mungkin di bawah yang kita injak ini kalau di Bangka tuh tanah itu udah timah. Makanya kekayaan alam yang ada di Bangka Belitung itu salah satunya timah. Kenapa nggak jadi tambang gitu? Dulu pernah, maksudnya kerja aja gitu kan. Ya itu namanya kayak kalau bahasa Bangkanya tuh ngelimbang. Kalau ngelimbang itu biasanya tuh ada wos timahnya, kayak pasir aja gitu, taruh di sakan gitu, ntar dicuci aja tuh pakai air. Ntar dia tanahnya jatuh, timahnya tetap ada di itu, di bagan itu tuh. Itu pernah dijual? Pernah. Pernah dilakuin juga gitu? Pernah dilakuin. Cuman pada saat tahun yang zaman itu tuh harga timah belum terlalu tinggi kayak sekarang kan. Masih 80-an, 90-an ribu 1 kilonya. Dia satu kaleng beras, kaleng susu itu, nah itu sekilo. Timah. Berapa harganya itu? Kalau sekarang udah tembus hampir 200 ribu. Sekilo? Iya, sekilo. Satu kaleng susu itu. Cuman dia tergantung jenis timah. Ada timah yang
bagus, ada Iya. juga timah yang biasa. Kalau timah biasa mungkin harganya di bawah yang bagusnya itu. Bagus. Biasa kan ini kan kekayaan negeri Iya, sendiri, iya. wilayah sendiri. Banyak kan anak-anak biasanya, udahlah ngapain keluar kota mencari mimpi yang lain. Iya, iya. Di sini aja udah keren nih. Kan kekayaan alamnya banyak banget. Kenapa nggak dieksplor gitu? Jadi pengusaha atau apa gitu. Sebenarnya bisa aja sih sebenarnya. Cuman nggak semua orang tuh kepengen terjun ke dunia pertimahan mungkin ya. Karena kebanyakan malah di Bangka itu kebanyakan orang luar loh yang bekerja di tambang timahnya. Misalkan ada yang dari Palembang, Iya. dari Jawa misalkan. Nah, mereka bekerja tuh di perusahaan mungkin di pertambangan timah. Nah, itu kebanyakan orang luar. Justru orang Bangka itu Sedikit. malahnya sedikit. Cuman kebanyakan mungkin yang ya, orang-orang yang penampung timah ya. Iya. Nah, itu aslinya orang Bangka kebanyakan. Dia berani beli timah, ntar diekspor keluar gitu. Saya pernah ke sana itu makanan khasnya Oh ya? ikan tenggiri ya. Oh iya, iya. Ikan lempak gunung ya. Oke, Bang. Pernah nyoba berarti Bang Saki ya? Pernah. Gak apa-apa. Siap. Oke. Kecil di Bangka juga lah ya. Iya, kecil di Bangka. Jadi dari kecil tuh sampai remaja tuh emang di Bangka, nggak kemana-mana. Cuman waktu kecil tuh pernah dulu ikut mama ke Bandung. Tapi masih kecil itu. Masih usia mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Saya tuh punya teman-teman tuh banyak orang Bangka itu sekolah di Bandung. Iya, banyak banget. Kenapa nggak wilayah lain gitu? Emang udah settle di sini kali ya? Iya, mungkin ya. Nyaman. Mungkin nyaman ya. Karena mungkin kalau menurut versi aku ya, Bandung itu bisa dibilang kayak ngangenin gitu. Kalau kita udah nyobain tuh datang ke Bandung, udah lumayan agak lama stay di Bandung tuh pasti pikirannya tuh pengen balik lagi ke Bandung. Iya. Karena gimana ya? Bandung itu beda banget dari kota-kota yang lain kalau menurut aku ya. Mungkin kebanyakan mahasiswa juga angkatan aku juga banyak tuh yang dari Bangka Belitung kuliahnya di Bandung, menempa ilmunya di Bandung. Mereka itu mungkin ada juga yang udah lama di Bandung, akhirnya nggak balik lagi ke Bangka, Bang. Dia udah nyaman di Bandung, akhirnya dia kerja di Bandung, istrinya orang Bandung, akhirnya jadi orang Bandung gitu. Lebaran pulang ya, Pak? Tapi ya. Iya, lebaran pulang biasanya. Ente kan kalau misalnya mau ngejar karir itu kan Iya. lebih banyak kan di Jakarta. Di Jakarta. Kenapa cari apa? Kenapa milih Bandung ya? Milih Bandung. Karena ya itu, karena label musik aku kan di Bandung. Bandung. Diri musik. Jadi secara produksi untuk konten segala macam, aku lebih banyak di Bandung. Karena kalau aku di Jakarta mungkin ada kegiatan aja. Sekarang ada kegiatan promo apa segala macam baru ke Jakarta. Untuk stay-nya untuk sementara ini masih di Di Bandung. Bandung. Gus. Jose. Siap. Jose. Jose. Emang kecil udah bisa nyanyi? Nah, ini nih lucu nih ceritanya gini. Jadi usia 10 tahun, aku ingat banget itu masih sekolah SD, suara aku tuh udah gede kayak gini, Bang. Jadi waktu masih kecil tuh sempet minder kan sama Iya. diri sendiri karena teman-teman di usia aku tuh sempet ngebully pada zaman itu. Wah, katanya suaranya kayak bapak-bapak, suaranya kayak orang tua lah. Dan aku sampai nggak percaya diri sama diri sendiri kan. Jadi dari kecil tuh nggak kepikiran, wah aku nggak mau jadi penyanyi nih. Ngomong aja orang udah takut, apalagi aku nyanyi gitu kan. Tapi waktu itu nggak menyadari aku, Bang. Karena ini adalah anugerah ya. Yang udah Allah ciptakan, Allah kasih gift buat aku. Cuman karena mungkin aku di usia seperti itu belum menyadari lah. Ya. Belum mensyukuri apa yang udah diberikan Allah ke aku. Dan akhirnya itu ada salah satu bokap temen yang bilang, Daniel, dia bilang, suara kamu tuh unik, dia bilang. Coba kamu belajar nyanyi. Ya. Wah enggak om, gue bilang. Aku ngomong aja teman-teman udah pada ketawa, ngebully lah. Aku sempet down gitu kan. Jadi enggak, udahlah, hilang aja gitu rasa pengen jadi penyanyi gitu. Dan pada akhirnya udah SMP tuh. Nah dari SMP tuh udah beranjak mulai nyanyi, Bang. Iya. Udah diajak temen di kafe-kafe gitu tuh. Ada pensi-pensi kayak ikut festival di antar sekolah Tapi gitu. sebagai vokalis. Sebagai vokalis. Dan akhirnya dari situ tuh ikutlah kayak pertama kali ikut festival antar SMP itu. Dan nggak tahu tuh aku juara 1 dan the best vokal waktu itu. Wih. Asli. Jadi teman-teman aku yang
ngebully pada saat itu kayak rada udah ini nggak berani lagi ngebully karena udah dibuktikan di festival sekolah itu, wah Daniel kok bisa ya juara satu suara gitu-gitu tuh. Karena kan zaman itu anak-anak tuh nggak ada suara yang segede aku gitu kan. Dan dari situlah aku udah mulai timbul kepercayaan diri. Akhirnya latihan tuh secara otodidak. Aku nggak pernah latihan les vokal, guru vokal segala gitu tuh. Jadi cuman dengerin musik, dengerin lagu, aku pelajarin lagunya, dan akhirnya kebentuk sendiri tuh. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin udah jalannya Allah ya. Kasih kamu jalannya ke sini, mungkin di sini takdir kamu ya. Iya. Aku ikutin. Orang tua ada bakat musik juga? Nggak ada. Nggak ada. Kalau bicara dari segi keturunan tuh sebenarnya kita tuh nggak ada yang namanya musisi sebenarnya. Dari ada yang tentara, ada yang pegawai negeri mungkin ya, ada yang petani, yang laut gitu-gitu. Tapi nggak ada yang namanya musisi. Jadi makanya bingung juga kenapa aku yang beda dari yang lain gitu. Dan dari keluarga juga suaranya yang gede sendiri aku. Padahal ayah nggak kayak gini suaranya. Bingung keturunannya dari siapa gitu kan. Makanya gift Allah tuh luar biasa banget. Tapi selesai kuliah? Aku nggak. Aku tuh cuman SMA aja. SMA. Jadi waktu itu ada kepikiran, Daniel kamu nggak kuliah aja gitu. Cuman karena udah keasikan kerja, aku tuh taman SMA tuh udah mulai kerja. Kerja apa? Skap. Kalau bahasa Bangkanya tuh skaput. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari Bangka nonton, ya tahu lah ya. Mungkin apa aja gitu. Kan kerja bantu kafe ini, ada temen punya usaha gini, ya aku bantuin aja gitu. Nah dari situ tuh udah mulai kayak aku harus bisa cari uang sendiri. Dari situ nggak bergantung lagi sama orang tua. Dari situ udah mulai mandiri, terus nggak kepikiran aku harus punya pendidikan lebih tinggi lagi, nggak. Aku ngerasa ini udah cukup banget. Udah kayak ngerasa udah nggak mau deh. Aku ngerasa orang tua ya? Iya, orang tua. Udah waktunya balas budi gitu. Yoi. Cuman pada saat itu ketika teman-teman kan ada yang kuliah, ada yang ke Bandung, ada yang ke Jogja, angkatan pada zaman itu. Dan teman-teman ngeband aku pada SMP, pada zaman SMP itu kita udah misah tuh. Mereka udah punya kesibukan masing-masing. Ada yang udah sibuk belajar, ngejar kuliahnya, segala macam. Sedangkan aku udah masih di Bangka dan belum berani untuk melangkah ke zona yang lain. Nah kepikirannya tuh waktu setelah Idol tuh. Ya. Nah akhirnya tahun 2022 akhir tuh kan ada audisi Indonesian Idol. Nah waktu itu aku sempet kerja di salah satu perusahaan interior. Dan aku tuh disuruh untuk ikutan Indonesian Idol. Nah pada saat itu siapa yang suruh? Bos yang punya perusahaan interior deh. itu salah satu orang yang buka jalan lah ya mungkin ya. Emang dia tahu kamu bisa nyanyi? Dia tuh sering lihat video aku. Aku kan sering cover lagu gitu-gitu tuh di TikTok segala macam. Nah dia tuh lihat, wah anak ini mungkin hobi nyanyi gitu kan, suaranya lumayan lah mungkin dia bilang begitu. Akhirnya dia tanya, Jos, kamu ada nggak sih niat pengen ikutan kompetisi kayak Indonesian Idol segala macam di mana itu. Nah kebetulan di tahun itu tuh 2020 akhir tuh ada Indonesian Idol. Waktu itu audisinya di Kota Bandung kan. Akhirnya dibilang, ada nggak niat nggak kamu untuk berangkat? Pengen bos, gue bilang kan. Cuman kan kalau mau ke Bandung kan harus punya biaya juga, bilang kan, transportasi segala macam. Terus nggak usah kamu pikirin, dia bilang. Itu biar aku aja yang support. Yang penting kamu coba dulu. Cari pengalaman dulu, Jos. Siapa tahu rezeki kamu, dia bilang. Dan akhirnya ya udah, aku tuh dari Bangka berangkat Jakarta langsung ke Bandung kan. Nginep dulu tuh di penginapan, lupa aku namanya penginapan, nginep. Nah besoknya tuh baru audisinya di Eldorado Dome. Oke, di gedung itu atas ya? Atasnya. Di Setiabudi atas ya? Ya, Setiabudi atas. Akhirnya audisi, waktu itu gagal bang. Hari Sabtu. Nah besoknya tuh ada lagi hari Minggunya kan, 2 hari dia. So, bisa ikut lagi? Bisa ikut lagi. Ngantri lagi tapi dari awal. Itu kan effort orang ikutan audisi itu kan panjang banget tuh. Itu dibatasi nggak yang peserta itu? Enggak. 1.000, 2.000? Enggak dibatasin. Sampai habis? Sampai habis. Sampai jamnya udah close gitu kan. Dia kan sampai malam gitu. Dilayanin ya? Dilayanin. Dan akhirnya ngantri itu. Dari pagi jam 7 pagi udah di situ sampai jam 6 maghrib.
Bayangin tuh dari jam 7 pagi sampai jam 6 maghrib. Tunggu, saya bayangin. Udah. Jadi wow lah itu ya, kayak pengalaman lah ya, pengalaman Sesuatu pertama ya. kali. Awalnya kan nggak kepikiran tuh, aku harus ngantri segala macam, nggak kepikiran. Karena aku taunya, wah ikutan idol nih, langsung ketemu juri artisnya. Ternyata enggak, ternyata harus melalui kayak jalur juri-juri lokalnya dulu tuh. Kayak ada bilik-biliknya tuh, bilik 1 terus lolos, masuk ke bilik 2, lolos lagi, baru namanya video booth. Oh, setiap bilik itu beda lagu atau itu Beda lagu, aja? beda lagu. Jadi misalkan bilik pertama kamu nyanyi lagu apa, terus nyanyi lagu ini misalkan, udah. Lagu apa? Ingat nggak waktu itu? Waktu itu aku bawain lagunya Iris Go-Go Dolls. Itu pertama kali ya. Dan akhirnya di request ada lagu sendiri. Aku punya lagu sendiri. Akhirnya aku audisi bawain lagu sendiri sampai ke juri artisnya pada waktu itu. Bawain lagu sendiri, akhirnya kepake tuh lagu sendirinya, suka. Judulnya apa? Darahku Terus judulnya. udah dibikin ini. Sempet rilis, tapi itu sebelum Idol. Jadi lagu itu udah aku publish di YouTube, cuman belum aku secara agregatornya belum ke Spotify, belum kemana-mana. Cuman buat iseng aja gitu. Akhirnya karena ikutan Idol, aku cut lagi, aku tarik ininya. Pengen di aransemen ulang rencananya gitu. Nah, jadi waktu itu tuh gagal kan Bang, balik dulu ke Bangka, kerja lagi di interior itu. Nah itu nggak kepikiran lagi, aku harus balik lagi, nyoba lagi, nggak kepikiran lagi. Bos nggak minta balikin duitnya? Bos nggak minta balikin. Nothing tulus lah ya mungkin ya dia. Terus, Akhirnya, Jos, bulan depan kan ada lagi nih audisi di Semangatin Jakarta. lagi lah ya. Jadi semangatin lagi. Itu audisi kota terakhir Jos. Masih semangat nggak kamu buat ngantri lagi? sponsorin lagi? Sponsorin lagi. Keren. Bosku bilang, mau lah bos, gue bilang kan, ini kesempatan emas bos, gue bilang. Kalau nggak lolos ya mungkin belum rezekinya, kan dia bilang gitu kan. Kan lumayan tuh tiket pulang pergi pesawat itu. Ya lumayan. Akhirnya berangkat lagi tuh Bang ke Jakarta, ngantri, ternyata rezekinya di Jakarta. Lolos bilik 1, bilik 2, sampai bilik 3. Nah itu nggak hari itu ketemu juri artisnya. Jadi ya kita disuruh pulang dulu, ntar 1 minggu kemudian tuh baru dihubungin lewat Gmail gitu. Nah jadi pas seminggu ke depannya tuh, aku lagi nggak sengaja pagi-pagi bangun tidur, baru mau berangkat kerja, ada yang hubungin tuh. Nomornya nggak dikenal. Siapa yang bilang? Terus aku angkat tuh teleponnya. Ternyata dia bilang, halo Daniel, ini dengan Daniel Pratama ya? Oh iya benar Pak. Ini siapa yang bilang? Kita dari tim kreatifnya Indonesian Idol, dia bilang, kita pengen ngucapin selamat buat kamu. Kamu ternyata udah lolos ke babak judging katanya. Judging itu apa tuh? Judging itu audisi yang ketemu juri artisnya. Oke. Kayak Mas Anang, kayak Kak Unge gitu-gitu kan. Banyak yang orang belum ketemu juri artisnya langsung. Banyak. Jadi orang tuh kebanyakan gagal di babak yang namanya video booth itu. Penyisihan Terakhir itu tuh. Itu kan diseleksi mungkin seleranya para produser ya mungkin ya. Itu kan ada produser idol namanya itu mungkin nggak bisa aku sebutin. Nah dia itu yang nilai mungkin. Dia yang menilai terus dia kasihlah mungkin ke judges-nya mungkin ya. Oke, mungkin kata judges-nya ini bagus nih anak nih misalkan. Akhirnya lolos tuh. Akhirnya kita ke babak yang ngerebutin golden ticket itu tuh. Nah di situ tuh, nah ini yang lucunya ceritanya di sini. Waktu aku audisi pengen ngerebutin golden ticket tuh, pas aku lagi nyanyi, tiba-tiba Mas Anang ngeberhentiin tuh. Berhenti dulu. Itu di depan Mas Anang lah ya? Itu depan Mas Anang. Dia bilang, siapa aja jurinya di situ? Waktu itu ada Mas Anang, BCL, ada Kang Arman, Mas David, Naif, terus ada Teh Ocha. Oh, Bang Elo nggak ada situ? Nggak ada waktu itu. Akhirnya, wow lah. Karena waktu diberhentiin Mas Anang tuh, Baby Romeo katanya. Hah, Baby Romeo? Aku bilang, kamu menyadari nggak suara kamu tuh mirip sama Baby Romeo? Enggak Mas, gue bilang kan. Karena nggak kepikiran pengen bawain lagu Baby Romeo. Terus dia request, kamu bisa nyanyiin lagu Baby Romeo? Dia bilang, yang mana Mas? Yang Bunga Terakhir bisa? Ya kayaknya bisa sih. Ya coba kamu nyanyi dulu lagu itu katanya kan. Akhirnya aku nyanyi tuh. Juri-jurinya ketawa semua Bang.
bunga terakhir, ketawa semua. Itu kamu lip sync ya katanya gitu-gitu tuh. Nah itu sempat trending waktu itu di YouTube ya. Jadi sempat viral karena waktu itu istrinya Mas Baby, Mbak Mesya tuh posting tuh di Instagramnya waktu itu kan. Jadi kayak, nih ada yang mirip sama lu nih gitu-gitu. Bercanda dia sama suaminya, sama Mas Baby mungkin ya. Jadi kayak mungkin fanbase idol tuh kayak, ini siapa sih gitu-gitu tuh. Nah dari situlah kayak aku dibilang Baby Romeo lah, yang Baby Romeo Junior lah, the next Baby Romeo lah, apa segala macam. Kayak nggak nyangka aja bang. Maksudnya kalau dibilang ya seneng ya pasti seneng kan, karena dibilang dimiripin sama salah satu musisi legend Indonesia ya. Betul. Jadi kayak wow, aku bilang ini kayak luar biasa lah untuk aku ya mungkin. Nah dari situlah udah mulai tuh perjalanan idol segala macam sampai ke titik showcase sampai akhirnya emang berhenti di 12 besar. 12 besar. Ya. Karena kalah voting ya mungkin ya waktu itu. Voting aja. Ya kalah voting. Tapi kalau lagu aman waktu itu. Waktu itu aman. Aku tuh sempat dipertahankan oleh Mas David. Karena Mas David tuh dia seneng banget sama aku waktu di Idol kan. Karena waktu itu aku sempat kalah voting, masuk di button. Itu tuh button supaya nggak aman lah votingnya. Akhirnya diselamatin sama Mas David. Dia kan setiap juri itu ada hak satu prerogatif gitu. Ya buat nyelamatin satu peserta gitu. Dan aku tuh nggak nyangka tuh. Ternyata aku kirain Mas Anang yang bakal nyelamatin aku. Ternyata Mas Anang nggak. Mas Anang kalau nggak salah itu nyelamatin salah satu peserta cewek. Nah akhirnya wow Mas Anang nggak nyelamatin. Udahlah pasrah aja gue bilang. Ini waktu itu 20 besar bang. Belum di 12 besar kan. Masih 20 besar. Akhirnya udahlah. Kayaknya terhenti nih langkahnya di babak ini nggak apa-apa gue bilang. Ternyata Mas David, aku pengen nyelamatin Daniel, dia bilang. Langsung tuh, masuk seleksi lagi, 17 besar. Akhirnya kan setiap minggunya dua orang yang pulang, satu orang gitu. Akhirnya masuk ke babak spektakulernya kan, 14 orang yang terpilih. Dan aku terpilih di showcase, di spektakuler itu. Akhirnya berhenti di 12 besar. 12 besar. Ya. Kalau yang di 12 besar itu dapat apa aja sih hadiahnya? Nggak dapat hadiah? Dapat. Kita tuh sebenarnya dari 22 orang yang terpilih masuk showcase tuh udah dikontrak sebenarnya sama manajemennya RCTI. Namanya Star Media Nusantara kan. Nah kita tuh 22 orang tuh udah di sign kontrak sebelum kita tampil di panggungnya Idol itu. Jadi kita baca dulu kontraknya, kita udah tanda tangan. Nah setelah itu kita ada konser namanya Rizal and Ronian kan. Akhirnya ketemu lagi tuh menyambut konser kemenangan. Waktu ini juara satunya Salma. Juara 2-nya Nabila, juara 3-nya Roni Parulian. Nah akhirnya kita datang lagi, akhirnya nyanyi bareng lagi sama teman-teman gitu. Hadiahnya ya itu, hadiahnya pas terakhir tuh ada berupa uang tunai lah ya. Oh dapat juga. Dapat juga ya. Tapi kontrak rekaman nggak ada ya? Kontrak rekaman nggak ada. Jadi waktu itu dia kan cuma kontrak manajemennya doang. Nah setelah itu ada yang indie, setelah itu ngambil jalannya indie mungkin. Nah aku tuh 1 tahun, bukan 1 tahun, 7 bulan, hampir 8 bulan tuh nggak ngapa-ngapain bang. Setelah Idol tuh bingung juga kan. Mau kemana lagi? Setelah itu aku ngapain ya, aku bilang kan. Ada temen yang udah rilis lagu, udah berkarya, sedangkan aku masih di Bangka, belum ngapa-ngapain. Nah ini salah satu, ada beberapa label juga yang nawarin, mungkin kerjasamanya kurang masuk segala macam, nggak cocok, dan akhirnya aku bareng Didi Musik yang ada di Bandung ini. Kenapa milih Didi Musik? Karena kenal bang, sama orang-orang yang kenal. Bang WT, ini dia kan personalnya aku, main personal lah ya. Nah dia kenal tuh sama orang-orang yang ada di Didi, itu teman-teman dia semua ternyata. Orang-orang lama lah, orang-orang musik. Satu ada Kang Aji juga di situ kan, Aji vokasnya Dikta. Oke, Bang. Kenal ternyata di situ tuh. Karena waktu yang aku di audisi Bandung tuh sempat ketemu sama Aji. Akhirnya legend juga itu Bang. Ya, legend juga. Akhirnya ketemu sama orang-orang Didi, kerjasamanya cukup, mungkin cukup aku senang juga kan. Saling menguntungkan. Akhirnya udah kita jalan dulu.
berkarya akhirnya. Rilis single Hmm. 1000 tahun. 1000 tahun. 2 bulan yang lalu ya. Ya 2 bulan yang lalu. Kenapa nggak bikin 10 single satu-satu biasanya? Satu-satu. Jadi kontraknya sama manajemen kan biasanya tuh ada yang kontrak album langsung, ada kontrak yang per single biasanya. Kalau aku kontraknya 2 tahun, 5 single. Jadi 2 tahun tuh aku harus ngeluarin lagu tuh ada 5. Ciptain sendiri. Bisa ciptain sendiri, bisa dari lagu orang lain juga. Sekarang lagi promo dong. Sekarang lagi promo. Lagi fokus produksi sih Bang. Hmm. Ini kan aku lagi produksi sama Mas Baby tuh. Yang Di Jakarta. di Jakarta yang dibilang mungkin jalur langit lah ya. Yang tiba-tiba aja gitu. Nggak kepikiran bakal ketemu sama Mas Baby. Karena pengen banget. Karena kan waktu di Idol dibilang mirip-mirip. Jadi semirip apa sih sebenarnya gue bilang. Aku pengen loh deh ketemu sama Mas Baby ngobrol aja lah secara langsung tuh. Gimana suara dia ngomong kan segala macam. Ternyata hampir mirip emang. Jadi Mas Baby ngomongnya suaranya kan besar juga kan. Mungkin lebih gede dari aku suaranya. Cuman secara ngomong tuh beratnya tuh sama. Makanya kalau ngomong-ngomong Mas Baby, kita ngomong di ruangan tuh udah suara kita berdua aja gitu. Temen-temen ngomong udah hilang aja semua. Kan gede suaranya kan. Toak dong ya. Iya. Jadi kalau mau bisik-bisik susah ya. Susah. Gitu. Ini rahasia ya. Ini rahasia. Kamu sih kedengeran kan. Iya. Gitu. Nah di situ Bang, akhirnya label aku ngajuin kerjasama sama Mas Baby buat nge-recycle ya. Lagu nggak bisa aku sebutin lagu apa. Ntar mungkin teman-teman ntar bisa tungguin di Januari. Itu bakal rilis lagu aku featuring sama Mas Baby. Duet ya? Nggak, Mas Baby aransemennya. Semen. Dia secara produce aja sih sebenarnya. Tapi tampil di video klip. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada Mas Baby di video klip. Udah dipikirin sih packagingnya ntar video klipnya gimana. Atau kita pengen nampilin Mas Baby-nya di situ atau gimana. Nanti masih kita pikirin untuk konsep itu. Iya. Keren. Sukses. Amin. Single Makasih, Bang. barunya tahun depan. Terus kedepannya mau ngapain aja? Harapannya ya. Yang pastinya tetap konsisten berkarya di industri musik. Pengen lagu aku, karya-karya aku tuh dinikmatin oleh pecinta musik Indonesia mungkin ya. Di industri musik aku pengen punya album sendiri, dan mudah-mudahan lagu aku bisa disukain banyak orang dan bisa menginspirasi banyak teman-teman yang mendengarkannya. Amin. Ini kan biasa jebolan Indonesian Idol itu pada saat keluar, Ya. itu kan banyak yang pencipta lagu semua. Iya. Ini gue punya lagu nih, mau nggak lu nyanyiin? Iya betul. Kadang ada yang nawarin gitu, emang benar Bang. Misalkan contohnya Mas Anang nih. Mas Anang suka nih sama talentnya yang satu ini misalkan. Dia suka sama aku misalkan. Mungkin Mas Anang tuh udah kepikiran tuh si Daniel ini dibikin kayak gimana ya supaya unik atau beda dari yang lain tuh. Nah, biasanya otak produser, komposer, dia itu bisa nakarin si penyanyinya tuh musiknya harus kayak gimana atau mungkin harus dirubah apa segala macam. Biasanya mereka tuh punya ide-ide tersendiri tuh. Iya. Makanya orang-orang yang seperti itu tuh kalau menurut aku canggih ya. Canggih dari segi pemikirannya, dari dia itu banyak idenya lah. Keren sih. Ini sekarang mau totalitas di musik lah ya? Hampir. Hampir. Dan stay di Bandung. Stay di Bandung. Gak pulang lagi nih. Wah, ini nggak tahu nih pulangnya sih kapan gitu ya. Karena lagi fokus nih, karena kan pengen lagi nyiapin video klip nih. Insya Allah di bulan Desember ini, cuman kita nggak tahu di tanggal berapa. Mungkin di minggu-minggu ketiga atau gimana ya. Itu lagi nyiapin tuh buat video klipnya. Karena rilisnya kan di Januari, Bang. Tapi kalau orang tua suruh pulang lah pasti. Pulang pasti. Ya Allah. Kalau ada kegiatan, ada acara keluarga, aku biasanya pulang dulu. Pulang. Karena kan bagaimanapun keluarga itu harus tetap dinomor satukan. Betul. Walaupun hidup di kota orang, tetap
kota sendiri lebih Iya, nyaman ya. betul Bang. Iya. Jose, ente ini karakter musiknya kemana? Karakter ya. Hmm. Kalau sebenarnya referensi ya, sukanya tuh sebenarnya alternative rock. Misalkan suka dengar lagu-lagunya Alter Bridge. Jadi lebih ke dulu sih band-bandnya dulu 90-an gitu. Suka aja gitu Bang sama musiknya sama karakter bandnya kan. Cuman sekarang lebih ngikutin arah industri aja. Sekarang industri itu ngapain sih? Mau apa sih? Nah, jadi ngikutin aja gitu alurnya. Kalau lagunya nggak sesuai keinginan, suruh nyanyi di panggung, nyanyi nggak? Bisa aja sih sebenarnya. Misalkan tiba-tiba Daniel kamu nyanyiin lagu cewek ya. Ini lagu cewek kan jauh banget tuh karakternya. Cewek kan identiknya tinggi ya. Nah. Kalau cowok nyanyi nada cewek pasti tinggi. Kalau aku biasanya kalau nyanyi lagu cewek, aku menyesuaikan dan aku rubah itu semuanya Bang. Oh nadanya ini nada aslinya kayak gini chordnya, aku bisa turunin terus secara aransemen musiknya aku hilangin. Tapi nggak ngilangin khas lagunya, tetap. Jadi aku harus bisa bedain itu. Dulu kan nggak tahu baca not semua, sekarang udah tahu ya, partitur semua. Sampai sekarang sih sebenarnya belum tahu sih. Cuman ya alhamdulillah paham-paham nada aja Bang. Misalkan Jos nyanyiin lagu ini ketinggian tuh nadanya. Cuman aku paham dari misalkan A, aku dari E loh. Nah, turun tuh misalkan dari C. Jadi nadanya tuh udah nge di otak. Walaupun aku bukan pemusik ya, bukan pemain musik. Cuman tahu nada aja gitu. Wah ini kayaknya nadanya bukan ke ini, harus ke A nih. Udah naik satu deh, nah, gitu-gitu aja sih. Kalau ada tawaran main film, Ah, mau diambil atau enggak? Atau tetap main musik aja lah. mau dong, mau. Karena pengen juga kan nyobain sesuatu yang beda gitu kan. Karena dulu tuh ada Indonesian Idol orang Bangka namanya Delon. Tahu ya Bang? Dia kan orang Bangka Belitung kan? Oh gitu. Iya orang Bangka Belitung. Dia penyanyi gereja dulu kalau nggak salah. Juara Satu dia. juga ya. Dia Idol season 1. Season 1 ya. Season 2-nya Mike ya kalau. Mike, ya almarhum ya. Nah di situ tuh, akhirnya dia pernah juga main film tuh. Jadi wah anak bangga ya, keren gue bilang. Harus sih, gitu. Mudah-mudahan ada jalan. Gitu. Pernah nggak nyangka bisa? Banyak yang kenal. Gitu. Enggak kepikiran. Karena dulu kan nyanyi itu cuman sampingan Bang. Aku kerja, malamnya tuh aku ngamen. Nah ini cerita keren. Aku tuh sempet ngamen. Itu zaman COVID 2019 atau 2018 ya? 2019 ya? Itu udah lulus SMA ya? Udah. 2019, aku tuh kan orang kabupaten, bukan orang kota yang ada di Bangka. Jadi aku orang kabupaten, kalau mau ngerantau ke kotanya tuh sekitar 3 jam. Jauh juga ya? Ya lumayan jauh. Jadi Apa tuh? naik motor. Jadi ini ceritanya lumayan pahit ya mungkin ya. Jadi waktu COVID itu kan semua orang mungkin Bang ya ngerasain yang namanya kesulitan secara pekerjaan, secara mungkin keuangan. Di zaman itu wah parah banget. Dan akhirnya aku di kabupaten tuh nggak kerja, nggak punya penghasilan. Dan aku mulai kepikiran, masa aku harus berstuck di zona ini, bilang. Makin hari makin gak jelas tuh alur kehidupan aku mau kemana gitu. Dan pada akhirnya aku memberanikan diri untuk ngerantau ke kotanya. Aku dari kabupaten berangkat ke kotanya, cuman bermodalkan uang 1 juta rupiah. Dan itu hasil gadai BPKB motor Bang. Iya, gadai BPKB. Aku punya motor, BPKB-nya aku gadai sama temen ada pegang uang. Ntar seminggu kemudian aku balikin deh, aku bilang, minta tolong, ini aku mau kemana emangnya? Ada dong pokoknya. Itu aku nggak bilang ke siapapun, aku ngilang aja gitu. Kirain pacaran. Iya, ngilang aja gitu kan. Dapat ada uang 1 juta tuh memberanikan diri Bang. Nyampe lah tuh ke nama kotanya Pangkal Pinang. Nyampe ke kota Pangkal Pinang, aku cari kos-kosan gitu buat aku stay di Pangkal Pinang. Murah kosannya? 500.000 waktu itu. Masih ada sisa ya? Iya, bayar 500.000, sisanya 500.000. Nah 500.000 ini, percaya nggak? 500.000 ini bisa bertahan selama 2 minggu. Parah banget kan?
Asli. Jadi waktu itu saking mau ngehematnya, apa aja yang murah-murah itu aku beli. So, ada makanan nih, ini serba 10.000 misalkan. Ya udah beli itu aja gitu. Jadi pada zaman itu kan tujuannya pengen cari kerjaan, Bang. Iya. Cari kerjaan, karena ngerantau tuh nggak bingung mau ngapain, tapi cari pekerjaan nggak dapat. Kan sulit banget itu kan. Cuma bermodalkan ijazah SMA, ngelamar nggak diterima, mau kemana-mana nggak diterima. Dan akhirnya aku pernah kerja di warung makan tuh. Lumayan gede warung makannya. Dan aku kan basicnya bukan pegawai warung ya, jadi nggak paham mau ngapain tuh di warung. Daniel, serius kamu mau kerja di sini katanya kan? Iya bang, serius gue bilang. Gajinya per minggu ya, dia bilang bla bla bla. Siap. Jadi apa aja aku kerja di sini bang. Pokoknya kamu bersihin meja-meja katanya. Kamu cuci piring tuh. Aku cuci piring bang. Itu kerjanya 1 minggu. Berantem sama orang yang punya ininya. Ini lucu banget. Jadi kan aku nyuci piring tuh, ratusan piring itu. Nyuci Laku piring. dong itu usahanya. Aku emang rame itu warungnya. Tapi masih lockdown, nggak pakai masker orangnya kan. Akhirnya kenapa aku bisa berantem? Yang punyanya tuh tiba-tiba nyuruh, woi sini dulu kamu tolong bantuin goreng ayam ya. Terus kan dari awal perjanjiannya aku kan kerjanya cuma bersihin meja sama nyuci piring. Iya. Terus aku bilang, kok kenapa tiba-tiba aku goreng ayam bang? Gue bilang. Terus dia marah kan, kamu mau kerja di sini nggak? Kata dia kan, disuruh ya kerjain aja. Gue banting itu mejanya. Oh jadi apa mau ngapain? Gue bilang kan, aku orang sini bang, orang Bangka. Dia orang Jawa gitu kan. Hampir ribut, harus ditahan-tahan orang gitu kan. Udah gue dorong tuh bang meja yang gue tendang-tendang gitu. Berani juga ente. Ya harga diri bang. Oh iya. Langsung kan udah selesai itu balik. Mana gajiku? Gue bilang minta gaji kan. Udah 6 hari kerja dibayar gaji. Besoknya nggak kerja lagi di situ. Sakit hati bang. Kacau itu bang. Awalnya perjanjian gitu tiba-tiba suruh goreng ayam kan. Ya udah masih gua turutin tuh. Besok-besoknya aneh-aneh lagi. Tiba-tiba disuruh basak inilah bikin sambal segala macam. Bingung kan. Bukan apa chef ya nggak. Jadi nggak paham gitu kan. Goreng ayam tar angus di mana ini Bukan gantiin. itu naik kelas itu biasanya. Nanti gaji lebih naik. Nggak tahu bang. Itu aneh banget itu orangnya. Karena Daniel kerja kamu ntar bersih-bersih aja gitu. Meja kotor kamu lap. Yang penting piring ya, jangan sampai ada piring yang kotor. Siap, gue bilang untuk ngikutin aja kan. Selesai pekerjaannya, udah sorenya balik tuh biasanya. Dari pagi sampai sore. Capek bang. Itu ratusan piring soalnya banyak piringnya. Sampai nggak pernah kan kena sabun kan tangannya biasanya tuh gelembung-gelembung gitu kan keluar kulit yang ininya. Kutu air banyak. Iya. Jadi wah itu parah banget bang. Baru seminggu padahal kerjanya. Gara-gara yang ribut itulah akhirnya nggak kerja lagi. Nah akhirnya aku kan punya gitar satu. Nah pada akhirnya ada temen tuh ngajakin ngamen. Jos, kamu kan suaranya bagus, dia bilang. Ngamen yuk. Kita cari penghasilan buat bertahan hidup, dia bilang. Wah ngamen apa tuh, gue bilang. Ngamen, oh nggak berani, gue bilang kan. Aku nggak punya mental, Cok, kalau ngamen kayak gitu-gitu, gue bilang kan. Tapi kita bukan ngamen di jalan-jalan, Jos. Kita coba kita nawarin diri kita ke kafe-kafe dulu. Kayaknya nawarin, bang, ini kamu materinya lagu apa-apa aja, kan kafe biasanya gitu kan. Begini. Ah nggak masuk, Biasanya cewek kan, ya udah cari yang lain. Ini bang, maaf kita lagi nggak pakai live musik, soalnya lagi covid kan. Ya udah cabut lagi cari nggak dapet, dan pada akhirnya di jalanan. Ada kayak warung-warung sate, pecel lele gitu-gitu kan. Wah rame banget ini makan. Akhirnya itu memberanikan diri banget itu. Lumayan dapatnya kan? Lumayan. Dikasih orang ya 2.000, 5.000 kan. Dia kalau dikumpul-kumpulin, alhamdulillah cukup buat beli rokok, buat makan ya. Buat bertahan hidup lah. Nah dari situ tuh keterusan akhirnya bang. Selama hampir 2 tahun ngamen. Nggak terasa ya? Nggak kerasa. Nah waktu itu COVID udah mulai parah, 2020 sampai 2021 itu kan parah banget tuh. Iya. Akhirnya nggak boleh lagi ada pengamen. Wah itu bingung lagi itu mau ngapain. Dan akhirnya nawarin kerja di bar. Wih. Di klub malam gitu. Jadi waiters. Mantap banget. Karena 4 bulan tuh jadi waiters. Kerjanya ngapain aja itu. Ngantarin minuman. Ntar kalau close bersih-bersih gitu-gitu pernah 4 bulan. Cuman aku nggak bilang ke orang tua bahwa aku tuh kerja di itu, pasti dimarahin kan. Karena orang tua tahu di Bangka itu. Di Bangka. Aku tuh bohong sama orang tua. Kamu
di sana kerja apa nih? Di kafe, kayak padahalnya bukan di kafe, di klub malam gitu, di diskotik. Aduh, itu kacau banget itu. Tapi pulang nggak mabok kan? Pulang nggak mabok. Oh, siang Bang. Siang jadi malam, malam jadi siang. Dunia terbalik kan. Kalau kerja di situ kan dunia terbalik. Wah, ini kalau kayak gini terus nggak beres ini gue bilang. Bisa rusak lama-lama kerjanya. Ya udah Bang. Nah itu tuh yang gue bilang, ada orang Jawa nawarin kok kerja di interior. Oh itu. Itu kerja sama selama 1 tahun tuh. Seton. Udah mulai enak, kerjanya udah mulai nyaman. Hmm. Nah di situ akhirnya ditawarin yang audisi itu tuh. Audisi itu. Nah pas aku udah di Idol, dia udah ngelepasin aku. Dia bilang, kamu gak usah kerja lagi sama aku, kamu fokus aja sekarang sama karir kamu di musik. Pokoknya kalau ada apa-apa kabarin aja Jos. Jangan, Masih silaturahim sekarang. tetap silaturahim. Jadi kalau misalnya mau jadi idol, harus ke orang Jawa itu dulu kerja. Saya mau lah ngelamar Gak sih Siapa tahu sebenarnya bisa apa jadi ya? idol kan? Pembuka jalan sih sebenarnya. Karena kan setiap orang-orang kan beda-beda Bang ya. Beda. Mungkin Bang Zaki sama orang ini nih rezekinya tuh lancar Betul. itu, atau cocok lah ya. Ya beda-beda lah sih Bang. Rahasia Tuhan nggak ada yang tahu. Ya rahasia Tuhan gak ada yang tahu. Gitu. Jadi pada saat itu waktu aku udah kerja di klub malam itu selama 4 bulan tuh. Nah mau ke bulan berikutnya tuh aku udah kepikiran nggak mau lagi, mau resign kan. Karena pengen cari kerja yang lebih dari ini. Maksudnya dunianya jangan kayak gini. Yang normal aja pada umumnya kan. Dari situ, tapi aku setiap hari itu ada aja tuh waktu buat belajar DJ. Ada DJ, dia suka, dia bilang, "Wah, kamu kalau jadi DJ bagus tuh," dia bilang kan. "Ayo belajar DJ sama aku." Tuh belajar tuh. Cewek cowok? Cowok. Oh kirain cewek. Cewek ada juga, Aja. tapi ngajarin cowok kan. Kalau cewek bahaya kan. Akhirnya belajar tuh, belajar. Mending kamu main DJ aja nih, dia bilang. DJ tuh gampang banget, dia bilang. Cuma modal flash disk doang. Tinggal ngeplay, lu tinggal ngatur ini aja, jedanya kapan, masukin lagu berikutnya kapan. Iya, ya gue bilang simple banget ya. Iya, mau gak kamu ini? Nah akhirnya nge-DJ tuh, pernah nge-DJ. Tapi enak didengar. Enak. Takutnya pada saat nge-DJ asal-asalan. Ada flash disknya. Oh. Jadi dikasih dia flash disk, ntar itu diajarin tuh, kamu nge-playnya begini. Pas udah paham tuh, gitu kan, udah 2 kali kalau nggak salah waktu itu. Kenapa nggak diseriusin? Pengen sih, cuman nggak ada niat. Susah kalau nggak ada niat. Ya udahlah, basicnya nyanyi aja lagi. Susah juga, DJ oke, nyanyi juga. Akhirnya MC juga kan, bahaya. MC juga. Nggak, kalau MC bahaya juga. Udah main DJ, nyanyi, MC. Akhirnya apalagi habis itu? Terus cocok jadi itu. Pembawa aja. Radio kan. Banyak yang bilang. Isi suara-suara, pengisi suara lah, anime gitu tuh. Iya. Kayak suara yang Mobile Legend tuh. Mereka memanggilku seorang pahlawan karena aku menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Nah, gitu-gitu tuh. Kan iya. Lumayan kan? Kayaknya kan penyiar radio tuh suaranya keren tuh. Iya. Pas aslinya enggak. Ada juga saling mendukung. Iya. Suara keren, aslinya iya gitu. Banyak kayak gitu. Iya, Jadi ketawa-ketawa aja. Ada juga yang kadang suaranya bagus, pas didengar, pas secara aslinya kok beda. Nah. Ada kan yang kayak gitu. Kok suara kamu di sini bagus, tapi kok secara ngomong secara langsung beda. Aku beberapa kali ketemu orang yang kayak gitu tuh. Salah satu penyiar radio. Waktu itu aku kan ikut kayak promo-promo radio lah ya. Visit radio gitu tuh. Bilang, kok suara abang ini bagus banget tuh. Pas ketemu, pas aslinya kok beda, aku bilang kan. Mungkin di audionya ya. Bisa dia kawin ya. Pokoknya dinaikin gitu. Iya. Terus itu pernah balik lagi nggak ke tempat yang marahin itu, yang jualan? Yang makan itu sempat. Jadi waktu baru kelar Idol tuh, aku sengaja tuh pengen silaturahmi lah ya. Silaturahmi lah, ketemu sama dia dulu juga Mantan bos. Ya? mantan bos lah ya. Akhirnya aku ketemu, dia masih kenal. Daniel ya, dia bilang, "Iya Mas, wah apa kabar?" Gitu. Meluk aku dia. "Wah kamu Indonesian Idol ya, kemarin kita voting kamu loh," katanya. "Oh iya ya," lu bilang. "Wah makasih Mas," gue bilang. "Gimana sekarang ngobrol-ngobrol?" "Ya sekarang kamu makan sepuasnya gratis." Oh iya. Gratis. Akhirnya kita makan, "Ayo guys ambil," ajak teman-teman tuh, ada orang 4, orang 5 kan. Kita orang 5 semuanya makan.
sepuasnya tuh dispesialin tuh satu meja tuh di makanannya banyak banget tuh. Yang gratis. Gak usah bayar katanya. Wow, makasih banyak gue bilang kan. Jadi teman sekarang ya. Ya, bisa begitu lah. Bisa. Waktu yang menjawab semuanya. Waktu yang menjawab semuanya. Jose pasti punya fanbase lah ya. Ya, fanbase ya. Apa tuh namanya? Fanbase ku namanya Daniland Indonesia. Jadi fanbase tuh kebentuknya waktu di Idol tuh. Waktu di Idol tuh udah mulai tuh bikin fanbase itu apa. Misalkan kayak Roni, We Are One, Salma nih, Salmain gitu-gitu. Waktu Daniland. Nah di situ tuh alhamdulillah ada teman-teman yang pengen support tuh yang dari awal banget, dari ngikutin lah perjalanan aku di Idol tuh. Nah mereka lah ya, orang-orang yang support system lah ya. Ketika aku posting apa tuh, aku kerahkan ke grup fanbase-nya tuh. Nah mereka tuh langsung nyerbu tuh biasanya. Ntar, wah Bang Daniel tuh apa nih? Kayak aku misalnya podcast nih, Bang Zaki nih. Ntar udah ada videonya di YouTube, ntar linknya aku share aja ke officialnya, ke ketua fanbase-nya. Misalkan nih, Nov ini aku podcast kemarin di Bandung, ini linknya. Tolong disebarin ya, biar teman-teman yang lain nonton. Udah gitu aja. Ntar fanbase yang nyebarin gitu. Ke grup-grup, ke Instagram gitu-gitu. Pasti punya apa nih? Band idola dong, atau penyanyi idola? Penyanyi idola ya. Kalau Indonesia tuh aku suka banget sama Ari Lasso. Karena itu salah satu menurut aku legend banget di Indonesia. Dan suaranya tuh khas. Dan lagu-lagunya tuh bermakna dan beda sama yang dia di Dewa sama dia Ari Lasso. Dia beda banget. Waktu di Dewa kan dia lebih ngikutin aransemennya dari Dewa, dari Mas Daninya mungkin. Tapi waktu dia Ari Lasso proyekan sendiri, beda banget jadinya. Lagunya tuh kayak dari notasinya. Jadi wah ini orang luar biasa banget. Jadi keren lah, Mas Ari itu salah satu panutan juga sih kalau untuk industri musik ya. Yang membentuk karakter itu siapa sebenarnya? Membentuk karakter? Sebenarnya sendiri sih Bang. Karena sering mungkin aku suka nih sama band ini, sama lagu ini, aku dengerin aja, aku pelajarin, ngikutin aja gitu. Akhirnya kebentuk aja gitu. Jadi sekarang orang tua udah bangga lah ya. Alhamdulillah. Karena kan orang tua dia di kabupaten di Bangka. Jadi kalau ada apa-apa tuh aku terus ngabarin ke orang tua. Ma, aku nih lagi ini misalnya kayak Mas Baby kemarin lagi ada proyekan, wah orang tua tuh seneng banget lah ya. Karena nggak nyangka juga, wih anak aku udah sampai di tahap ini nih. Kayak bersyukur lah sama yang lagi dijalanin sekarang. Betul. Biasa kan kalau masuk 10 besar tuh bangga banget ya. Iya. Tapi pada saat kita masih di atas 10 besar itu kan, hidup harus jalan terus. Yoi. Gitu. Jangan cepet puas, jangan nyerah aja. Betul. Benar. Kalau karir itu nggak berhenti sampai situ. Betul. Ada apa nih ya? Ada mimpi yang lainnya harus kita laksanakan. Lu mau apa lagi setelah nanti bikin album, bikin apa semua? Di luar nyanyi ya. Di luar nyanyi. Aku pengen punya kebun sawit. Karena mayoritasnya di Bangka Belitung itu kekayaan alamnya salah satunya sawit loh. Jadi penambang sawit itu cuannya tuh gede banget loh. Jadi itu salah satu cita-cita mungkin buat kedepannya. Kalau udah punya duit, udah punya modal, beli tanah, tanam sawit aja gitu. Jadi masa tuanya tuh udah terjamin gitu. Jadi walaupun udah nggak nyanyi, jadi penyanyi kan ada limitnya Bang. Iya. Ada limitnya. Mau sampai kapan? Iya betul Bang. Mungkin ya tahun ini lagi tahunnya aku, 2 tahun kemudian masih tahunnya aku, ntar kita nggak tahu tuh ada pendatang baru, ntar ini udah mulai hilang tuh, mulai redup, kan ada gitu kan algoritmanya kan. Nah tapi di balik itu aku udah punya tabungan, udah punya kebun. Jadi kalau aku nggak aktif lagi nyanyi, ya udah aku fokus aja ngurus kebun. Betul. Jadi kebun itu kan jangkanya panjang. Betul. Bisa sampai belasan tahun kalau sawit.
dari awal nanam bisa 18 sampai 19 tahun. Jadi itu masa depan lah kalau sawit. Banyak teman yang saya ajak podcast juga, Ya. mereka punya batas gitu. Capek, tau nggak kalau misalnya kita lari-lari sana Ya. sini kan. Oh gitu. Tapi pada saat ada orang yang sampai usia 70 masih penyanyi itu keren banget. Keren banget. Kan? Iya. Gitu. Jose, Ya. pesan-pesan nih buat anak muda yang mau terjun di dunia musik. Ya. Apa tuh? Pesan-pesan ya. Kalau versi aku tetap jangan berhenti mencoba, jangan berhenti belajar, jangan takut untuk gagal. Karena setiap mimpi itu nggak ada yang tidak mungkin dan nggak ada yang mustahil. Jadi setiap kita pengen terus bangkit, harus pengen terus maju, semangat terus, jangan patah semangat. Karena rezeki Tuhan udah ngatur. Nggak ada yang nggak mungkin pokoknya. Tetap semangat buat para pejuang. Mantap. Thank you, Jose. Jose, Ya, nyanyi dong. lagu apa? Nah, lagu sendiri lah. Ya, boleh. Oke, ini lagunya judulnya 1000 tahun. Single pertamaku yang udah rilis bulan kemarin. Refnya begini. Walau harus ku menunggu 1000 tahun lamanya, aku akan menunggumu hingga akhir nafasku. Walau nanti air mata ini tak buatmu berarti, kau kan selalu menunggumu hingga akhir nafasku. Yeah. Thank you Bang Jose udah Siap. Sama-sama Bang Zaki. Dan ya berbagi kisah tentang kisah yang keren lah. Semoga Bang Jose makin keren, makin sukses. Amin. Dan selalu sehat ya. Amin. Oh iya, doa yang sama juga buat Bang Zaki ya. Pokoknya semangat terus. Mantap. Thank you guys udah stay tune di channel kita dan semoga banyak manfaat dari perbincangan kita berdua dan see you di next episode. Bye. Wassalam. Thank you. Thank you. Sehat Siap. dan sukses selalu. Amin.